Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, Bapak pembimbing 1, 2, dan 3, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, serta UDN yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan seminar proposal tugas akhir saya dengan yang berjudul Pemberdayaan Petani melalui penambahan pupuk organik cair atau POC untuk tanaman padi sawah di Kecamatan Tuan Negeri, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pemerasaran Sulaiman NIM 0201214996. Untuk pendahuluan latar belakang, salah satu alternatif untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia ialah dengan menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair, dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Baik. Rumusan masalah: bagaimana tingkat pemberdayaan petani dalam penggunaan pupuk organik cair pada padi? Faktor apa saja yang mempengaruhi keberdayaan petani penggunaan pupuk organik cair pada padi? Dan bagaimana strategi penyuluhan untuk meningkatkan pemberdayaan petani dalam penggunaan pupuk organik cair pada padi sawah? Tujuan yaitu mendeskripsikan tingkat keberdayaan petani dalam penggunaan pupuk organik cair pada tanaman padi sawah, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan petani dalam penggunaan pupuk organik cair pada tanaman padi sawah. Manfaat yang pertama bagi mahasiswa, tugas akhir ini merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan dan penambahan wawasan tentang pemberdayaan petani melalui penambahan pupuk organik cair pada budidaya padi sawah. Kedua yaitu bagi petani dapat mengetahui dan mempelajari tentang budidaya padi sawah dengan penambahan pupuk organik cair. Dan yang ketiga, bagaimana interaksi terkait seperti Balai Penyuluhan Pertanian maupun penyuluhan pendamping wilayah binaan dapat memperoleh informasi melalui kegiatan penelitian mahasiswa sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Untuk rangka berpikir yaitu faktor internal X1, umur, pendidikan formal, luas lahan usaha tani, pengalaman berusaha tani. Faktor penambahan POC X2, budidaya, penggunaan POC pasca panen, pemasaran. Faktor eksternal X3, kegiatan penyuluh, metode penyuluhan, media penyuluhan, materi penyuluhan. Untuk Y, pemberdayaan petani, pengetahuan, sikap, keterampilan. Dan ini merujuk kepada pemberdayaan petani melalui penambahan pupuk organik cair pada padi sawah. Rencana kegiatan, waktu pelaksanaan direncanakan pada Maret 2023 sampai dengan Juni 2023 di Kecamatan Tuan Negeri, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dan sampel ini kami ambil 3 desa. Desa Bamasko ini ada 2 kelompok, Sido Makmur, Warga Mukti, dan Banjaya ada 2 kelompok, Karya Tani, Sri Rahayu, Jaya Bakti ada 1 kelompok. Untuk tabel sampel yaitu kami dari kelompok Sido Makmur kami ambil 16 orang, Marga Mukti 16 orang, dan Banjaya Karya Tani ada 18 orang, Sri Rahayu ada 21 orang, dan Jaya Bakti untuk kelompok Pengasari 21 orang, jumlahnya 91 orang. Teknik pengumpulan data yang kami ambil diperlukan dalam kegiatan kajian dan penulisan karya ilmiah. Praktek akhir ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber yaitu petani sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai pedoman dalam melakukan wawancara secara tekstur. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner adalah pertanyaan tertutup, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pendataan data yang telah tersedia di kantor kecamatan atau BPP.
Untuk uji instrumen, yaitu ini yang pertama validitas instrumen menurut Arikoto 2010. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk yang kedua, reliabilitas instrumen. Reliabilitas merupakan pencermanan dari kata reliability yang artinya kepercayaan, keteladanan, konsistensi dan sebagainya. Untuk analisa data yang kami gunakan, teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah penggunaan analisa regresi linear berganda. Itulah referensi dari saya.